Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa ini kita udah masuk di penghujung tahun 2024, terus kita akan masuk ke tahun baru 2025. Nah, biasanya di masa-masa ini nih kita seneng melakukan introspeksi, melakukan refleksi, dan membuat rencana ke depannya mau kayak gimana gitu kan. Nah, maka dari itu hari ini aku mau sharing tentang satu hal yang sifatnya reflektif, yang berkaitan dengan peran aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Nah, buat teman-teman yang belum kenal sama aku, kenalin, aku Vika. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, homeschooler, dan peaceful parent educator. So, welcome to my channel. Oke, jadi 11 tahun jadi ibu rumah tangga itu udah dapet apa aja? Wah, kalau ditanya udah dapet apa aja, banyak banget yang aku dapet ya. Tapi ada satu hal yang menurut aku tuh sangat impactful dan aku ngerasa bersyukur banget, yaitu dengan menjadi seorang ibu rumah tangga, aku jadi lebih mengenal diriku sendiri. Kenapa sih mengenal diri sendiri ini tuh penting banget? Karena dengan tahu siapa diri kita, itu aku ngerasa aku jadi bisa lebih tenang, lebih percaya diri, dan aku ngerasa jauh lebih bahagia. Nah, oleh karena itu hari ini aku mau sharing tentang gimana dan proses mengenal diri sendiri saat kita menjadi seorang ibu rumah tangga. Oke, mungkin buat teman-teman yang juga seorang ibu rumah tangga, kalian juga pasti tahu kalau apa yang kita hadapi sehari-hari itu luar biasa menantang dan luar biasa banyak. Mulai dari perkembangan anak, dari dia itu bayi, toddler, terus jadi preschool, jadi teenager, terus jadi dewasa, yang mana setiap perkembangan itu selalu punya tantangannya masing-masing, dan kayaknya tantangannya itu diupdate terus gitu ya, dan kita harus bisa menjawab tantangan-tantangan itu dengan baik. Belum lagi ditambah dengan kerjaan rumah sehari-hari yang kayaknya nggak ada habisnya, ditambah lagi dengan komunikasi dengan suami yang mungkin lagi nggak baik-baik aja. Nah, kondisi kayak gitu itu seringkali men-trigger dan bikin kita itu jadi emosi. Kabar baiknya, dari tantangan-tantangan yang triggering gitu, kita jadi tahu seberapa sabar sih kita ini, atau seberapa tinggi sih empati kita, atau seberapa cakap sih problem solving kita. Kalau buat aku pribadi, ternyata saat di awal-awal aku sebagai seorang istri, seorang ibu, itu ternyata kesabaran aku itu setipis tisu. Aku juga sering kali punya empati yang berlebihan sampai akhirnya nggak bisa ngebedain masalah aku, masalah anak, masalah suamiku. Nah, dari situ kita juga jadi ngerti hal-hal apa aja sih sebenarnya yang triggering buat kita. Terus saat kita ke-trigger, reaksi dan respon kita akan perasaan kayak marah, seneng, sebel, frustasi, itu tuh kayak gimana. Nah, seringkali nih trigger-trigger itu bikin kita jadi mikir, ini sebenarnya yang aku lakukan tuh bener apa enggak ya? Apalagi kalau habis denger kajian gitu ya dari ustadz gitu, kalau Rasulullah itu kalau negur anak itu nggak pernah pakai marah-marah. Padahal kita baru marah-marah di rumah, jadi kan mikir ya, loh emangnya bisa ya negur anak nggak pakai marah-marah? Nah, dari situ akhirnya kan aku termotivasi untuk mencari alternatif yang lain. Oke, kalau gitu aku perlu belajar tentang parenting, dan akhirnya ketemu dengan gentle parenting, terus berujung ketemu dengan peaceful parenting, dan akhirnya aku belajar jadi peaceful parent educator. Artinya apa sih? Nah, artinya dari tantangan-tantangan itu akhirnya kita jadi termotivasi untuk belajar jadi lebih baik lagi, belajar tentang regulasi emosi, komunikasi, mengatur waktu, kewarasan diri, dan lain sebagainya. Terus dari sini aku juga belajar satu hal. Biasanya saat kita itu lagi awal-awal mempelajari sesuatu gitu ya, kita tuh semangat banget untuk mempraktekannya. Tetapi seringkali saat praktek itu kita pengen banget jadi sempurna. Rasanya itu nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Terus akhirnya kita ngerasa bersalah, dan ngerasa bersalahnya itu kadang-kadang terlalu dalam dan terlalu lama, sampai akhirnya malah jadi stres sendiri. Dan setelah stres sendiri, kita ngomel-ngomel lagi sama anak karena ngerasa kita nggak jadi ibu yang baik gitu loh.
Cuman saat kita semakin belajar, saat kita terus berusaha mempraktekkan ilmu kita, pada akhirnya kita akan sadar bahwa oh iya ya, ternyata emang kita tuh nggak akan pernah bisa sempurna. Yang ada adalah kita berusaha untuk menjadi lebih baik aja, tapi kalau menjadi sempurna, aduh. Dan pada akhirnya kita akan belajar untuk menerima kekurangan diri kita sendiri. Menerima ketidaksempurnaan kita ini jadi proses perjalanan yang sangat penting ya teman-teman. Karena dengan menerima bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak sempurna, bahwa kita akan terus-menerus melakukan kesalahan, kita jadi bisa memaafkan diri kita sendiri. Yes, yang namanya merasa bersalah itu tuh adalah hal yang wajar, tetapi kalau rasa bersalahnya itu terus-terusan dan akhirnya malah terus-menerus menyalahkan diri sendiri, terus akhirnya kita terjebak dengan stres sendiri, ya itu juga bukan hal yang baik. Itu juga bukan hal yang akan membantu kita ke depannya. Dengan menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak sempurna, maka saat kita melakukan kesalahan, ya tentu kita akan menyesal karena sudah melakukan kesalahan itu, tapi kemudian kita memaafkan diri kita sendiri dan kita jadi lebih mudah move on untuk ke depannya melakukan hal yang lebih baik. Misalnya kita habis ngomel-ngomel sama anak. Ya, aku habis ngomel sama anak, aku habis kelepasan, ya tentu aku menyesal dan nanti aku akan minta maaf sama anakku dan berkomitmen ke depannya untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Gitu, jadi saat kita bisa memaafkan diri kita, menerima kekurangan kita, maka kita akan lebih mudah melakukan hal yang lebih baik. Dan indahnya menjadi orang tua adalah kita punya kesempatan yang rasanya tidak terbatas untuk selalu memperbaiki diri. Nah, dengan mengenal diri sendiri ini, kita jadi akan bisa merasakan begitu banyak hal positif. Yang pertama adalah kita jadi ngerasa jauh lebih tenang. Yang aku rasain adalah dengan mengenal diri sendiri, aku jadi bisa tahu dan bisa memisahkan mana emosi aku, mana masalah aku, dan mana masalahnya anak. Jadi misalnya saat anak lagi tantrum, atau anak lagi berantem sama kakak atau adiknya gitu ya, aku jadi bisa ngebedain, oh ini tuh yang lagi bermasalah tuh anak-anak aku, mereka yang lagi menghadapi masalah, bukan aku. Jadi aku nggak perlu ke-trigger. Yang ada justru mereka itu butuh bantuan aku untuk menghadapi masalah mereka ini. Itu contohnya. Terus juga ngerasa lebih percaya diri karena aku tahu apa yang aku mau. Sehingga kita tuh nggak gampang terombang-ambing dengan derasnya informasi dari sosmed, dari grup WhatsApp gitu ya. Kita nggak gampang FOMO dan kita bisa fokus ke value apa aja atau hal-hal apa aja yang penting buat kita dan buat anak-anak dan keluarga kita. Terus dengan mengenali diri sendiri gini juga aku ngerasa bonding sama anak itu jadi lebih bagus, jadi lebih kuat. Kenapa? Karena hubungan kita itu jadi otentik. Anak jadi tahu kalau ibunya itu tidak bermaksud buruk. Kita juga jadi paham bahwa anak itu melakukan hal yang tidak baik itu juga karena memang ketidaktahuan mereka. Kita jadi bisa menerima kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita berani berkata jujur kepada masing-masing bahkan di saat kondisi terburuk kita. Contoh sederhana dari hubungan yang otentik adalah anak itu nggak akan takut mengatakan kalau iya bunda aku tadi bohong, maaf ya gitu. Mereka nggak takut untuk mengungkapkan kalau mereka telah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena mereka paham, mereka tidak akan mendapatkan perlakuan yang agresif dari ibunya. Ibunya nggak akan marah-marah karena dia melakukan kesalahan. Kita sama-sama saling memahami bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Dengan mengenali diri sendiri juga, aku juga lebih ngerasa kayak nggak gampang insecure ya, kayak akhirnya aku paham bahwa ini adalah jalanku, bahwa setiap orang itu punya jalannya masing-masing, setiap orang itu punya takdirnya masing-masing, punya bekalnya sendiri-sendiri dari Allah, dan punya jalan ceritanya sendiri-sendiri. Nah, dan yang pasti anak kita itu akan ngelihat diri kita berproses, dan itu yang pengen aku tunjukkan ke anak-anakku. Aku pengen mereka itu juga belajar untuk menerima dirinya sendiri, pengen mereka itu bahagia dengan dirinya, dengan apa yang sudah Allah kasih ke dia gitu. Dan aku ngerasa itu adalah sebuah hadiah yang penuh makna buat mereka. Pada akhirnya aku ngerasa saat kita mulai mengenal diri kita sendiri,
kita tuh jadi lebih bersyukur akan apa yang sudah Allah kasih ke kita, dan mungkin itulah yang bikin kita jadi jauh lebih bahagia. So buat teman-teman yang juga sesama ibu rumah tangga, aku tahu challenge kita itu di rumah tuh begitu banyak, dan mungkin ada kalanya terasa peran ini tuh berat gitu ya. Tapi insya Allah apa yang sedang kita hadapi ini adalah sesuatu yang besar pahalanya, dan ada begitu banyak dampak positifnya. Semoga kita jadi semakin mengenali diri kita sendiri, kita semakin mencintai diri kita, dan kita semakin bersyukur akan apapun yang Allah kasihkan ke kita. Nah itu aja ya teman-teman, selamat berakhir tahun dan semangat menyambut tahun yang baru. Jangan lupa like and subscribe, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin curhat tipis-tipis boleh deh di komen di bawah ya. Gitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.